Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, Bu. Gimana kabar Siang, kalian? Bu. Alhamdulillah. Gimana liburannya? Seru. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau mimpin berdoa di sini? Saya, Bu. Baik, Mas, silakan. Sebelum melakukan pelajaran, malah kita berdoa menurut keyakinan dan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini siapa yang mau mimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Moyong, Bu. Baik, Mas Moyang, silakan dimulai. Moyong siapa ya? Rio Permadi. Oh ya, bisa dilanjutkan. Bisa dimulai nggak ya? Bisa, Bu. Rio Permadi, Bu. Ayo dimulai nyanyinya. Garuda Pancasila. Belum mulai. Ayo anak-anak. On mic dong, on mic. Itu tadi Mas Rio Permadi, Bu, katanya mau. Sila. Aku mendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa. Ayo maju. Ayo maju. Ayo Maju. maju. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, di sini siapa yang tidak hadir? Intan, Bu. Intan kenapa nggak masuk? Habis kerja semalam. Tresno, Bu. Trisno Rama, Bu. Oh, kenapa Trisna nggak masuk? Sakit, Bu. Sakit. Baik. Aryo juga izin, Bu. Siapa di sini yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tidak, Bu. Tentang Kalian bab nggak belajar 8. ya semalam ya? Bab 8, topik A. Topik A. Norma dan budaya, Bu. Oh, baik. Berarti Mas Deva tadi belajar ya semalam? Iya, Bu. Baik. Sekarang kita akan belajar bab 8, topik B yang akan Ibu pelajari sekarang. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perlunya mematuhi peraturan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran norma di suatu tempat. Nah, di sini ada persepsi ya, anak-anak. Yang pertama, mulailah kelas dengan melakukan tanya jawab kepada peserta didik mengenai hal apa yang membuat manusia hidup rukun dan tertib. Siapa yang tahu hal apa yang membuat manusia hidup rukun dan tertib? Siapa yang tahu? Terus aplikasi Zoom.
Terus? Nah, apa sih? Belum Bu, belum tahu Bu. Belum tahu. Hmm. Baik, yang Oke, kedua Mas Amir, lakukan nih, tanya Pak jawab Fir. singkat ini untuk mengajak peserta didik mengenal konsep norma dan peraturan di rumah. Dan yang ketiga, berikan kesempatan pada peserta didik untuk menceritakan pengalamannya terkait pertanyaan yang guru ajukan. Yang keempat, berikan penjelasan kepada peserta didik tentang apa itu norma dan peraturan dengan cara mengelaborasikan konsep norma dan peraturan dengan pengalaman peserta didik ketika berada di rumah. Yang kelima, setelah itu ajaklah peserta didik untuk berkeliling melihat lingkungan sekolah atau sekitarnya. Sampaikanlah tujuan berkeliling yaitu untuk melihat. Nah, pelajaran hari ini tentang peraturan. Peraturan itu ada dua, peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sebelum Ibu lanjutkan lagi, di sini Ibu ada video. Anak-anak dapat mengamati video tersebut ya. Yang aplikasinya bukan? Oh, Sudah Bu, saya tunjukkan. Nah, baik, tadi anak-anak sudah mengamati video tersebut ya. Anak-anak sudah melihat Sudah Bu, video ya. sudah. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian peraturan tertulis. Di sini siapa yang bisa membantu Ibu membacakan peraturan tertulis? Saya Bu. Baik, silakan Mas dibacakan. Peraturan tertulis adalah peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Peraturan tidak tertulis, peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya di sini ada contoh peraturan tertulis. Peraturan lalu lintas di jalan raya. Di sini ada contoh gambar dilarang ya anak-anak. Yang pertama itu tulisannya huruf S. Siapa yang tahu ini tandanya apa? Halo. cara membawa sepeda motor. Bukan dong, itu tanda S itu adalah dilarang stop. Stop atau berhenti. Yang kedua itu ada tanda P. Itu tandanya apa? Siapa yang tahu? Dilarang Itu parkir. dilarang parkir. Oh iya, baik. Yang ketiga, yang terakhir nih. Dilarang putar balik. Ya, baik. Anak-anak Ibu pinter-pinter sekali ya. Di sini ada sanksi tegas seperti hukuman atau denda.
Nah, di sini ada contoh peraturan tidak tertulis. Yang pertama, menyapa jika bertemu tetangga di jalan. Yang kedua, membungkukkan badan saat berjalan. Yang ketiga, tidak boleh berkata kotor. Dan yang keempat, tidak boleh berbohong. Sanksi yang dapat bisa berupa teguran maupun rasa malu. Selanjutnya, di sini ada manfaat peraturan. Mengatur kehidupan bersosial dan bermasyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Tepuk hebat itu ada gini, anak-anak. Bercontohkan ya. Tepuk hebat, saya hebat, kamu hebat, semua hebat, 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 yes, gitu ya. Ya, Bu. Kita ulangin ya. 1, 2, 3. Tepuk hebat, Hebat, saya ya hebat, kamu kamu hebat, hebat, semua semua hebat, 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 yes. yes. Baik, selanjutnya di sini ada LKPD. Yang pertama, apakah perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis? Dan yang kedua, mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Ibu beri waktu berapa menit nih? Kira-kira 3 menit, Bu. 10 menit ya? Ya, Nanti dipresentasikan ya. oke. Sudah selesai belum nih? Kira-kira udah selesai belum? Belum, Bu. Belum 10 menit. Oh iya. Udah belum nih semuanya? Siapa yang udah dapat bintang dari Ibu? Saya, Bu. Baik, tadi Mas Deva yang bisa menjawab 3 pertanyaan dari Ibu. Saya jawab nomor 1, Bu. Baik, apa jawabannya? Peraturan yang tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh negara atau suatu aparatur yang telah dibukukan dan tidak bisa ditolak dengan mutlak. Dan peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh perorangan yang spontan dibuat dan biasanya untuk suatu masyarakat. Gimana anak-anak jawaban Mas Deva apakah benar? Jawabannya benar nggak nih kira-kira? Yang nomor 1. Benar, Bu. Tadi Mas Dimas mana Benar, ya sama Bu. siapa itu tadi jawabannya benar nggak itu Mas Deva? Kira-kira. Benar, Bu. Tangan buat Mas Deva dong, biar semangat. Blok, 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 blok. Nah, yang kedua, siapa yang tahu jawaban mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Siapa yang di sini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu?
Mas Paijo, Bu. Saya, Bu. Gimana Mbak? Bisa jawabnya? Saya, Bu. Apa jawabannya kira-kira? Karena peraturan dibuat untuk menciptakan keteraturan dan menciptakan ketertiban. Apakah jawaban Mbak Risma benar? Kira-kira. Kira-kira benar nggak nih? Benar, Bu. Benar. Ada yang kurang nggak kira-kira? Ya, Baik, selanjutnya nomor 3. Apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Kira-kira apa yang terjadi kita melanggar peraturan norma? diajar, Bu. Kok dihajar? Ada yang lain. Kira-kira apa? Dipasung, Bu. Terkena sanksi. Gimana satu-satu dong? Dipasung, Bu. Ya, jangan gitu dong. Yang lain apa gitu? Ada denda atau sanksi atau apa gitu? Di penjara, Bu, mungkin, Bu. Terus apa lagi kira-kira? Dikenakan sanksi oleh masyarakat, Bu. Nah, benar itu Mbak Risma. Ada lagi nggak? Dihukum, Bu. Dihukum? Kira-kira hukumannya berat atau ringan ya? Tergantung kesalahannya, Bu. Ya, betul. Tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya berat, berarti dapat sanksinya yang berat. Kalau kesalahannya ringan, berarti dapat sanksinya yang ringan. Baik, pertanyaan selanjutnya ada apa saja sanksi peraturan tertulis? Kira-kira siapa yang tahu nih? Dari tadi Mas Moyong itu tidur, Pak. Tidur apa ya? Kok nggak ada suaranya? Apa kemana nih Mas Moyong? Apa siapa tadi? Wibu, Bu. Siapa yang tahu pertanyaan selanjutnya nih? Apa saja sanksi peraturan tertulis tuh kira-kira? Ya, Bu. Mana? Sanksi peraturan tertulis yang pertama di penjara, terus ada denda, tergantung hukumannya. Baik, selanjutnya apa saja sanksi peraturan tidak tertulis? Kira-kira siapa yang tahu? Sanksi peraturan tidak tertulis tuh ada apa aja kira-kira? Kalau sanksi peraturan tidak tertulis seperti rasa malu, dijauhi oleh masyarakat, dan lain-lain, Bu. Baik, benar Mas Deva. Dan yang terakhir nih, buat Mas Moyang, kira-kira mana menurut kalian sanksi yang lebih tegas? Di penjara. Terus apa lagi? Menurut kalian sanksi yang lebih tegas satu lagi apa apa kira-kira? Peraturan dari negara, Bu, tidak boleh dilanggar. Sanksinya tegas. Ya, baik. Benar ya Mas Deva. Pertanyaan apa jawabannya? Eh, Kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang tahu kita belajar tentang apa kira-kira? Tentang sanksi, Bu, hukuman, peraturan.
Terus apa lagi? Tertib. Oh ya, baik. Di sini kesimpulan hari ini ada tertib adalah tertata dan terlaksana dengan rapi atau menurut aturan yang telah ditentukan. Tertib merupakan aturan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun. Di sini ada refleksi. Apa hal baru yang kamu pelajari pada kegiatan kali ini? Kira-kira apa? Hal barunya tuh ada apa aja? Tahu tentang peraturan dan hukuman-hukumannya, Bu. Ya, baik. Makasih, Mbak Risma. Dan yang kedua, apa sajakah peraturan tidak tertulis yang ada di lingkungan sekitarmu? Dari mana kamu mengetahui peraturan tersebut? Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Tahu dari pelang. Oh iya, baik. Apa sajakah peraturan tertulis yang ada di lingkungan sekitarmu? Dari mana kamu mengetahui peraturan itu? Kan tadi kan ada yang tidak tertulis, sekarang yang tertulis. Kalau tertulis tuh kalau misalnya di kelas itu ada peraturannya. Itu nanti yang nulis itu ada sekretaris sama guru. Ya, anak-anak. Di sini yang keempat, dampak apa yang kamu rasakan atau lihat dengan adanya peraturan. Kira-kira dampaknya tuh ke depannya tuh gimana? Buruk. Jadi lebih tertib. Ya, kayak itu ya, merasa lebih nyaman karena lingkungannya menjadi tertib ya. Ya, Bu. Yang terakhir, apakah kamu pernah melanggar peraturan? Apa alasannya? Pernah, Bu, karena kepepet. Kepepet apa itu? Nabrak orang, Bu. Kok bisa tabrak orang? Orangnya nggak mau minggir, Bu. Saya mau berangkat sekolah. Saya tabrak. Yang lainnya, kira-kira apa? Pernah nggak melanggar peraturan? Oh, pada diem nih. Kira-kira Nggak apa? pernah, Bu. Nggak pernah. Kalau misalnya di rumah, kamu nggak inget kalau di rumah tuh ada aturannya untuk eh, tiap hari itu mencuci piring. Terus kamu dimarahin sama ibu gitu belum pernah? Pernah dimarahin. Pernah dimarahin. Baik. Rumah saya ada pembantunya, Bu. Oh, di rumahnya ada pembantunya. Nah, ini yang terakhir ya anak-anak. Apakah ada kesulitan dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Kira-kira ada kesulitan nggak nih? Enggak, Bu. Nggak. Apakah kalian sudah paham dalam pembelajaran hari ini? Sudah paham tentang tertib dan peraturan? Siapa yang sudah paham? Kalian sudah paham belum? Sudah paham. Paham, Bu. Bagian manakah yang menurut kalian menyenangkan? Bagian soalnya, atau medianya, atau videonya? Menurut kalian bagian mana? Sesi tanya jawab, Bu. Gak usah ditanya jawab. Berarti videonya tadi nggak menarik ya? Menarik semua, Bu. Videonya Revisi. menarik, Bu. Menarik. Menurut kalian nih, nomor berapa yang keberapa ini? Rasa senang, sedih, atau bahagia? Kira-kira yang sedih atau ketawa atau pakai kacamata? Yang tengah, Bu. Yang pakai kacamata, Bu. Oh, baik. Selanjutnya, Ibu beri tugas di rumah ya, anak-anak. Nanti dikerjakan bersama orang tua. Tugasnya
kalian mencari informasi peraturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Lalu besok dikumpulkan pagi hari di ruangan ibu ya. Di print Iya, nggak, Bu? Bu. Itu aja ditulis tangan, nanti sekalian digambar kira-kira peraturan apa yang ada di keluarga kalian atau di rumah kalian. Ibu tunggu jam 7 pagi ya anak-anak. Nanti tugasnya dikumpul. Sudah paham belum nih kira-kira? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya tadi kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa. Lalu ditutupnya dengan berdoa juga. Siapa di sini yang mau mimpin berdoa? Tadi sudah Mas Deva ya tadi. Selanjutnya Mbak Risma boleh tuh mimpin doa. Hasantu. Ya, baik. Mimpin Mbak Risma. Ya. Ya, Bu. Ya, pembelajaran ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Risma. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.